Semeton ada sebuah pertanyaan menarik yang dahulu rekan saya pernah tanyakan kepada saya tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang Bali dimanapun biasanya orang Bali berada. Pada saat itu ada seorang sahabat saya yang dari etnis Jawa dan beragama non-Hindu bertanya kepada saya, apa sebenarnya eh, yang didoakan atau yang diucapkan dan kepada siapa ditujukan ketika melihat orang Bali meletakkan sebuah canang sari atau sesaji di sebuah batu yang dikeramatkan. Nah, Semeton, pada saat itu jujur saja saya sendiri menjadi pengalaman pribadi karena susah untuk menjelaskannya karena tentunya minimnya pengetahuan yang saya miliki pada saat itu. Saat ini tetap saja saya memiliki dua sudut pandang, dan sebelum saya untuk memberikan itu, Semeton sudilah kiranya untuk ikut berbagi, memberikan informasi juga apa pandangan Semeton tentang pertanyaan tersebut di kolom komentar. Siapakah yang dijadikan tujuan atau arah kepada siapa ucapan-ucapan doa atau sesembahan itu diberikan? Pertanyaan itu terkadang masih terngiang di telinga saya sampai saat ini. Semeton mengingat pertanyaan itu, kita akan kembali ke sebuah cerita tentang sebuah batu yang ada di Desa Banjar, Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Sawangan, Buleleng, Tegeha. Batu berdiameter 1,5 meter terletak di pinggir jalan Desa Banjar, Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Sawangan, Buleleng. Batu tersebut berlubang di tengahnya dan seperti biasa bersaput poleng. Kemudian ada sejumlah canang di sekitarnya. Kemudian warga meyakini batu ini bukanlah sembarang batu. Seperti diceritakan seseorang bernama Madikari, dilansir pada tribunnews.com pada tahun 2017, sekitar 50 meter dari posisi batu itu merupakan tempatnya tinggal. Dari lokasi batu itu, ia menuturkan dirinya menemukan batu itu 5 tahun di tengah sungai Gelung dekat rumahnya. Saat terjadi banjir bandang disertai longsor 3 tahun lalu yang menerjang dusunnya dan dusun Manuk Sesa, Desa Bebetin, dia mulai mempercayai bahwa batu itu bukanlah sembarang batu. Waktu banjir bandang di sini sama Manuk Sesa, semua batu-batu besar di sungai hanyut. Tapi yang ini tidak. Inilah anehnya, kata Kari. Dia dengan meminta bantuan dua orang lain memindahkan batu ini dari tengah ke pinggir sungai. Beragam kisah mistis dialaminya bersama warga lain di sekitar sungai, dan itu berhubungan dengan batu tersebut. Ia rutin berdoa di batu itu sembari mengaturkan sesaji. Bisa jadi ada dua kemungkinan dia berdoa. Pertama kepada Edi Yang Widiwasa dengan mengambil lokasi di batu tersebut dengan harapan doanya akan cepat tercapai. Atau ada kemungkinan dia berdoa kepada sesuatu gaib yang ada, yang menjadi penunggu atau kekuatan yang ada di dalam batu tersebut. Ada dua pandangan saya pribadi. Kemudian tempat ini keramat, binatang tidak umum kelihatan di sini. Seperti penyu ular, kadang orang seperti manusia nanti melangkah satu langkah hilang. Dia di sekitar sungai. Banyak orang melihat. Saya juga kadang daun kelapa kering gak ada bawa, kadang jalan sendiri seperti jalan kaki, tapi gak ada orang yang membawa, ungkapnya. Namun sebulan lalu seseorang asal kubu tambahan yang tidak dikenalnya datang untuk mengambil batu itu. Diyakininya ada orang lain secara diam-diam menjual batu itu ke orang tersebut. Seseorang itu datang bersama banyak pekerjanya lengkap dengan peralatan dan truk untuk membawa batu itu ke kubu tambahan. Banyak orang berusaha memindahkan batu itu dari pinggir sungai sampai menggunakan katrol karena saking beratnya. Sesampainya di pinggir jalan desa, batu itu akan diangkat ke dalam bak truk.
Tapi saat batu sudah terletakkan di bak truk, justru truk itu tidak kuat menahan beban sampai bagian depan truk terangkat karena beban batu itu terlalu berlebihan. Batu itu lalu dikembalikan lagi di pinggir sungai seperti semula. 2 pekan lalu atau musyawarah dengan desa adat dan setelah melalui serangkaian upacara, batu itu kembali dipindahkan ke pinggir jalan desa di tempatnya saat ini. Menariknya, batu itu diangkat tanpa menggunakan alat, hanya dengan 10 orang saja. Batu itu lalu disemen permanen agar tidak ada lagi orang yang berniat mengambilnya. Memang banyak orang yang berusaha memindahkan batu itu dari pinggir sungai sampai menggunakan katrol karena saking beratnya. Sesampainya di pinggir jalan desa, batu itu akan diangkat ke dalam bak truk. Tapi saat batu sudah diletakkan di bak truk, justru truk itu tidak kuat menahan beban sampai bagian depan truk terangkat karena beban batu itu terlalu berlebihan. Itulah yang menjadi keanehan. Menariknya, batu itu diangkat tanpa menggunakan alat hanya dengan 10 orang saja oleh warga ketika akan ditempatkan di posisinya semula. Batu itu lalu disemen permanen agar tidak ada lagi orang yang berniat mengambilnya. Menurut dia, batu itu berlubang di bagian tengahnya dan pada saat tertentu mengeluarkan air. Di satu bagian, batu juga terdapat bekas telapak kaki kanan manusia. Kini tidak sedikit orang yang datang dari berbagai arah untuk berdoa di batu tersebut. Mereka lalu mengambil sedikit air di dalam lubang batu untuk melukat. Wisatawan mancanegara Wisman pun juga demikian. Batunya itu berlubang tembus seperti kolam, di dalamnya keluar air, tapi kadang tidak ada. Banyak yang datang kepadanya, bahkan bagi siapa saja yang berkata kotor dekat batu itu akan celaka, seperti yang dia pernah alami sendiri. Dulu dia pernah susah dan tidak punya apa-apa. Untuk makan saja susah, tapi sekarang selalu aja ada rezeki. Kalau berkata kotor, tidak boleh. Bisa sakit berobat ke dokter, tidak pernah sembuh. Saya pernah sakit 3 minggu, gak bisa makan, gak bisa minum. Demikian ceritanya. Madikari menunjukkan batu keramat di pinggir jalan desa Banjar Tegahe, Desa Pakesan, Kecamatan Sawan Buleng, itu sambil bercerita. Terlihat seorang wanita menghancurkan sesaji sebelum berdoa di batu keramat di pinggir jalan desa Banjar Tegahe, Desa Pakesan, Kecamatan Sawan Buleleng. Semeton, bagaimana pendapat Anda dengan cerita ini? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya sebagai orang Bali atau umat Hindu, kita adalah orang yang sangat menghargai baik apa yang menjadi keajaiban alam, kemudian kekuatan-kekuatan lain yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, semuanya sebagai anugerah dan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menghargai suatu yang terlihat dan tak terlihat yang merupakan ciptaan Tuhan, keseimbangan alam semesta pasti akan terjaga. Seperti itu yang selalu diajarkan dalam agama Hindu. Bagaimana pendapat Anda, Semeton? Silakan tuliskan di kolom komentar.